told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to... Kabar terbaru IKN Nusantara. Sampai saat ini pembangunan IKN Nusantara terus dikebut pembangunannya guys. Pembangunan IKN ini diharapkan bisa menjadi sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia yang berbasis inovasi dan teknologi, juga green economy. Selain itu, rencana pemindahan ibu kota negara Nusantara merupakan proses percepatan pembangunan, pemerataan, dan pemberdayaan kawasan Indonesia Timur. Penetapan ibu kota negara Nusantara diharapkan dapat menjadi katalis untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur secara umum. Proses pembangunan IKN ini akan berlangsung dalam 5 tahap hingga tahun 2045 guys. Saat ini di ibu kota negara Nusantara, sudah ada prototipe yang akan dikembangkan pada tahun 2045, contohnya ada rumah teknologi, kendaraan listrik, transportasi udara, dan berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan berbasis elektronik. Jadi yang dibangun di ibu kota negara Nusantara tidak hanya fisiknya saja guys, tetapi juga membangun cara kerja, cara hidup, peradaban baru untuk di tahun 2045. Pembangunan ibu kota negara Nusantara sebagai kota pintar, nantinya akan diatur supaya lebih bebas macet dan lebih hemat waktu. Tak lupa juga, memperhatikan daerah resapan air supaya ibu kota negara Nusantara ini lebih berkelanjutan. Jutaan bibit pohon saat ini juga sudah disiapkan untuk ditanam, supaya ibu kota negara Nusantara menjadi kota hutan dan ada hutan di kota. Sekitar 60% wilayah IKN Nusantara nantinya akan menjadi area hijau guys. Teknologi hijau adalah integrasi teknologi modern dengan ilmu lingkungan, yang diharapkan ke depan tidak membuat lingkungan menjadi lebih buruk. Watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Kita ambil contoh tentang kota Songdo di Korea Selatan yang menjadi perbandingan bagi ibu kota negara Nusantara, yang sama-sama dibangun dari nol sebagai smart city atau kota pintar. Bukan hanya itu saja, ibu kota negara Nusantara rencananya akan dibangun menjadi kota 10 menit, artinya di mana fasilitas pendukung di sana memungkinkan masyarakat mengelilingi kawasan hanya dalam waktu 10 menit saja guys. Hal ini bisa terwujud lewat dukungan fasilitas transportasi publik di IKN nantinya. Dalam hal ini, peran infrastruktur transportasi tidak boleh dilepaskan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sendiri yang meminta agar nantinya di ibu kota negara Nusantara 80% menggunakan transportasi publik dan barulah sisanya kendaraan pribadi. IKN Nusantara dibangun dengan desain kotanya itu adalah misalnya dari tempat teman-teman bekerja, ke halte, ke gedung-gedung kantoran, itu cuma 10 menit saja guys. Dan kendaraan pribadi akan dibatasi porsinya hanya 20% saja lewat Intelligence Transport System. Apabila sampai melebihi, Otorita Ibu Kota Nusantara akan menerapkan kebijakan Park and Ride. Anda tidak diperbolehkan datang ke ibu kota negara, masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan menggunakan kendaraan pribadi kalau sudah 20%. Hal ini juga berlaku bagi pejabat publik. Nantinya para pejabat ini akan didorong untuk menggunakan kendaraan umum atau transportasi publik, juga sebagai contoh bagi masyarakat supaya terdorong menggunakan transportasi umum. Namun dalam kondisi tertentu akan ada pengecualian bagi sejumlah kendaraan dinas seperti mobil dinas Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 2045 mendatang ditargetkan semua kendaraan di ibu kota negara Nusantara adalah kendaraan listrik guys. Kawasan inti pusat pemerintahan akan menjadi daerah dari penerapan transisi ini. Salah satunya lewat pengembangan mikromobility. Sejalan dengan hal itu, nantinya tidak boleh ada motor lalu lalang di sana. Misalnya, kalau mau pesan GoFood itu silakan antarnya pakai mikromobility, tidak pakai motor.
Karena di kawasan inti pusat pemerintahan tidak ada operasional kendaraan roda 2 nantinya, tapi itu tergantung politik kita tahun depan bagaimana. Adapun micromobility sendiri merupakan alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak bermotor, yang berkecepatan di bawah 25 km per jam. Idealnya, kendaraan ini digunakan untuk perjalanan jarak pendek. Contoh dari kendaraan tersebut antara lain seperti sepeda listrik dan skuter listrik. Dengan adanya IKN Nusantara ini, diharapkan semua pihak dapat mendukung dan menyebarkan informasi positif tentang perkembangan pembangunan IKN Nusantara. As you